Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi kimia. Dalam video ini kita akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pengertian reaksi kimia, kemudian ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reaksi kimia di sekitar kita. Kemudian penulisan reaksi kimia. Pengertian reaksi kimia. Sebelum kita bahas, kita akan memahami beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu fenomena tentang air. Air kita masukkan ke dalam lemari es, dia akan membeku menjadi es. Jika kita letakkan di ruang terbuka, maka es tersebut akan berubah menjadi air lagi. Ini fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, kayu dibakar seperti ini ya, terbakar. Kemudian dia akan menjadi arang. Tapi arang tidak bisa menjadi kayu lagi. Dua fenomena yang sangat berbeda. Kemudian mari kita lihat perubahan yang terjadi dalam fenomena yang pertama, bahwa air berubah menjadi es saat dia dimasukkan ke lemari pendinginan. Setelah itu es tersebut jika dibiarkan di udara terbuka, maka dia akan perlahan-lahan mencair menjadi air kembali. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada air tidak menghasilkan zat baru ya, karena tetap menjadi air, bisa jadi air lagi. Dari air jadi es, kemudian bisa jadi air lagi. Ini tidak menghasilkan zat baru, tetap yaitu air. Ini merupakan salah satu perubahan fisika atau fisik ya, perubahan fisik saja. Kemudian kita lihat penjelasan untuk fenomena kedua. Kayu berubah terbakar menjadi arang. Arang tidak dapat berubah menjadi kayu bakar lagi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada kayu yang terbakar menjadi arang ini merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru yang sangat berbeda. Kayu kokoh, tapi kalau arang ya gampang hancur ya. Ini dua sifat yang sangat berbeda. Zatnya pun berbeda. Nah, perubahan ini adalah perubahan kimia atau bisa disebut dengan reaksi kimia. Reaksi kimia waktu kapan? Waktu kayunya terbakar. Habis itu. Jadi suatu perubahan yang menghasilkan zat baru, itu yang dimaksud dengan reaksi kimia. Ya. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri dari reaksi kimia. Sebagian besar ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah terjadinya perubahan warna. Ciri yang kedua, perubahan suhu di sekitar reaksi kimia tersebut ya. Kemudian terbentuknya endapan. Selanjutnya dalam reaksi kimia menghasilkan suatu cahaya, emisi cahaya ya, menghasilkan cahaya ya, pancaran cahaya. Kemudian juga ada yang menghasilkan gas. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis reaksi kimia di sekitar kita beserta ciri-cirinya. Jadi ya, tadi ciri-cirinya ini contoh dari ciri-ciri tersebut, tetapi yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu perubahan warna. Kita tahu bahwa paku adalah suatu bahan bangunan yang terbuat dari besi. Jika paku tersebut terkena air,
dan udara yang mengandung oksigen, lama-lama dia akan menghasilkan perubahan warna. Seperti ini paku ya. Lama kelamaan kalau kena hujan ataupun kena udara, dia akan menghasilkan seperti ini. Dia akan berkarat, terdapat perubahan warna dari seperti ini menjadi kemerahan. Kalau kita perhatikan pada paku yang berkarat atau kemerahan tadi, ada lapisan tipis yang berwarna kemerahan yang menyelimuti paku tersebut. Lapisan itu terbentuk dari reaksi besi dengan oksigen dan air yang tadi. Nah, reaksinya disebut dengan reaksi pengkaratan atau korosi. Ya. Jadi kalau paku kena air hujan, kena udara, dia akan membentuk perubahan warna. Kalau kita perhatikan, kalau kita beli paku baru biasanya ada lapisan minyaknya tipis seperti itu. Ya. Itu untuk menghindari supaya tidak terjadi reaksi pengkaratan atau korosi. Oke, ini reaksinya. 4 molekul Fe atau besi bereaksi dengan oksigen dan air H2O, 2X H2O. X ini adalah angka sebenarnya, tetap berapa jumlah yang diikat itu bisa berubah-ubah ya. Kemudian menghasilkan Fe2O3 kali atau berikatan dengan X, jumlah X yang ada di sini, kemudian H2O. Selanjutnya, perubahan suhu dan emisi cahaya. Nah, ini sama dengan kayu bakar tadi, hampir mirip, tapi ini kita buat contoh yang lebih sering kita lihat, yaitu kembang api. Kembang api terbuat dari fosfor yang sangat reaktif dengan oksigen sehingga menghasilkan panas dan cahaya. Reaksi ini adalah reaksi pembakaran. Nah, ini kalau kita kasih api ya, dia akan menghasilkan suatu cahaya dan panas atau perubahan suhu. Nah, reaksi yang terjadi yaitu fosfor bereaksi dengan oksigen menghasilkan P2O5. Biasanya kalau setelah kembang api dinyalakan, dia akan kita rasakan bau. Nah, ini adalah P2O5 dalam bentuk gas. Lanjut kita ke pembentukan endapan. Ini reaksi pengendapan. Hasil endapan air sirih ditambahkan dengan soda kue akan bereaksi menghasilkan endapan berwarna putih atau CaCO3. Ini ya, warna putih seperti ini. Bisa dicoba di rumah ya. Nah, reaksi yang terjadi adalah Ca2OH. Jadi rendaman air sirih itu Ca2OH, mengandung Ca2OH ditambahkan dengan soda kue. Soda kue ini mengandung NaHCO3 ya, menghasilkan CaCO3, ini endapan putihnya, plus NaOH. NaOH ini biang sabun ya. Kemudian ada H2O, itu airnya itu sendiri. Ini adalah reaksi pengendapan. Selanjutnya kita ke pembentukan gas. Contohnya yaitu sampah. Jika kita biarkan akan terjadi reaksi pembusukan. Pembusukan sampah organik ini oleh bakteri Desulfovibria menghasilkan gas berbau yaitu H2S. Dan
reaksi yang terjadi adalah CH2O plus 2H plus SO4 2 negatif akan menghasilkan H2S plus 2CO2 dan plus 2 plus H2O. Ini reaksi yang terjadi. Ini H2H plus SO4 ini biasanya asam sulfat ya. H2SO4 kalau dia bergabung ya. Oke, lanjut. Itu adalah reaksi pembusukan. Selanjutnya yaitu reaksi fermentasi anaerob ya. Fermentasi. Nah, pencampuran sisa kulit buah dengan cucian beras ditambah gula, bisa gula putih ataupun gula merah, dia akan menghasilkan gas CO. Terjadi fermentasi di dalamnya. Nih. Jadi fermentasi yang ada di dalamnya, dan ini biasanya digunakan untuk pembuatan pupuk cair. Kemudian reaksi yang terjadi yaitu seperti ini. C6H12O6 ini gula ya, menghasilkan C2H5OH alkohol. Kemudian ditambah dengan 2CO2. Jadi di sini ada campuran buah, sisa buah tadi, campur air beras, tambah gula sedikit ya secukupnya. Dia akan terjadi satu reaksi menghasilkan gas CO. Yang keluar ke sini, dorong sebelah sini, dia akan keluar, dimasukkan ke dalam air sini ya, supaya tidak ada udara masuk ke dalam botol ini, oksigen terutama, karena anaerob tidak menggunakan udara, jadi dia nanti akan menghasilkan udara. Begitu nanti muncul gelembung, nanti keluar dari sini. Gelembung-gelembung tadi ini menghasilkan bahwa itu adalah CO2. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan reaksi kimia. Kita akan bahas tentang simbol-simbol yang ada pada reaksi kimia. Yang pertama kita lihat dulu suatu reaksi kimia, suatu reaksi yang terjadi pada fermentasi anaerob. Di sini ada lambang-lambang di bagian bawah, L dan G. Ini menunjukkan fasa zat. Sedangkan fasa zat itu ada 4 menurut menurut ilmu kimia. Yang pertama adalah padatan, ditulis dengan S. Kemudian gas yang ditulis dengan G, aqueous A, Q, dan liquid L. Aqueous dan liquid itu berbeda. Kalau aqueous itu larutan, kalau liquid itu cairan. Kemudian ada lagi bagian depan. Ini disebut dengan koefisien reaksi yang ditetapkan dan dicantumkan agar persamaan reaksi setara, yaitu jumlah masing-masing atom sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini batas ya. Ini tadi batasnya. Jadi tanda panah ini adalah batasnya. Sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Kita lihat misal C. C-nya ada 6 sini. C ada 6. Oh ya, di sini koefisien reaksinya 2. Ini 2. Kalau tidak ditulis ini berarti 1. C6, C-nya ada 6 sebelah kiri. Sebelah kanan ini koefisiennya 2. 2 dikali C-nya 2 gitu. Jadi ada 4. C-nya ada 4 sebelah sini. 2 kali, kalau tidak tulis berarti 1. 2 kali 1 2. 2 tambah 4 6. Nih, H12. 2 kali 5 10. Kemudian ada H lagi 1. 2 kali 1 2. 10 tambah 2 12 sama.
O-nya 6. 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. Maka 6. Ini sudah setara antara kiri dengan kanan. Itu tadi ya tentang koefisien reaksi. Selanjutnya ada bagian panah seperti ini. Ini melambangkan bahwa arah reaksi kimia yang terjadi dari kiri ke kanan. Kemudian di bagian kiri C6H12O6 ini adalah zat bereaksi. Zat bereaksi itu adalah zat-zat yang ada sebelum terjadinya reaksi kimia. Biasanya sebelum tanda panah tadi. Berikutnya ada bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan disebut dengan hasil reaksi. C2H5OH plus C2CO2 ini merupakan hasil reaksi dari C6H12O6. Nah, hasil reaksi adalah zat-zat yang ada setelah terjadinya reaksi. Biasanya ditulis setelah tanda panah atau di ujung arah tanda panah. Di ujung arah tanda panah seperti ini. Untuk reaksi yang satu arah. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Selamat belajar. Maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.